Sixiong, apa kamu lupa janji padaku? Hari ini ada live show. Hampir lupa. Tunggu aku bersihkan dulu lalu masak sarapan. Sebentar lagi ping-ping pasti bengkan. Sixiong, pengacara top nomor 1 dunia, setelah mundur dari hukum, hilang jejak selama 5 tahun. Kenapa mau jadi bapak rumah tangga? Pria Tiongkok yang ditakuti korporasi global ini. L'Agilagi Ranking Terbaik Index, Pingakara Global. Raih penghargaan pengacara terbaik dunia. Dia adalah Mr. Top. Sixiong, Ini namanya cinta. Kamu tak paham cinta. Sudah aku selesaikan dulu. Nanti langsung live. Dari awal ku tetapkan, live-ku tanpa wajah. Hanya konsultasi hukum via suara. baik, semua ikut keinginanmu. Memang kamu pengacara terbaik dunia. Jaya. Sayang, biar aku yang urus rumah tangga. Setiap hari kamu capek-capek, aku jadi sedih. Kisai baju, masak, pel lantai, aku menikahimu. Ini memang kewajibanku. Kamu main game saja di rumah, nikmati saja waktu. Sayang, kamu baik sekali. Memang aku sangat mencintai. Lagi pula aku istri yang sayang suami. Sayang, aku angkat telepon dulu. Halo? Oke, aku paham. Sayang, ada urusan kantor. Kamu istirahat saja di rumah. Aku kerja dulu. Mau aku antar pakai mobil? Tak perlu, kamu istirahat saja. Tinggal 1 bulan lagi. Hari jadi pernikahan kami yang kelima. Sambil live cari uang, siapkan hadiah mewah untuknya. Beri kejutan untuk Ping-Ping. Wah, pengacara top dunia akhirnya live. Aku mau konsultasi. Kenapa tak tunjuk wajah? Seperti apa rupa pengacara top dunia? Hai semua, saya Mr. Live tanpa wajah. Tapi bisa lihat piala penghargaanku. Ebio, mau konsultasi masalah apa? Soal hukum ya? Suamiku melakukan KDRT. Aku mau cerai. Suamiku bukan cuma malas makan dan malas kerja. Enggak pernah bantu urusan rumah. Diam di rumah terus enggak cari duit. Cuma bisa main game melulu. Belum lagi dia. Tiap hari main tangan sama aku. Benar-benar jahat. Pelaku KDRT kayak gini harus dilaporin polisi. Ini suara Ping-Ping. Aku mau cerai sama dia. Dia harus pergi tanpa bawa APA. Yang dibilang pelaku KDRT itu, aku? Suamiku enggak cuma suka main tangan, tapi juga pengecut. Cuma bisa ngurung diri main game. Kamu MAH di rumah santai main game aja. Nikmati hidup enggak usah mikir. Aku harus kerja bangun perusahaan. Pulang masih urus semua pekerjaan rumah. Cuci baju, masak nasi, pel lantai, belum lagi dia selingkuh lagi. Pakai duitku buat nyimpan selir di luar. Aku rela tinggalin kerjaan bergaji tinggi, merawat dia 24 jam selama 5 tahun. 5 tahun lalu, warisan ortu kugunakan semua buat modal usahanya. Saat perusahaannya baru berdiri, enggak ada yang mau kerja sama. Aku yang minum sampai muntah darah, biar bisa dapat kontrak. Pak Song, bagaimana kalau kita? Nyonya Yan, perusahaan baru seperti Anda. Saya tidak perlu kerja sama. Tapi saya suka tantangan minuman. Kalau Anda bisa habisin semua ini. Kontrak langsung saya tanda tangani. Ini. Aku yang akan minum. Jangan cut.
Bagus. Nyonya Yan, suami Anda luar biasa. Siapkan kontrak. Senang kerjasama, Pak Song. Selama 5 tahun ini, uang bulanan yang dia beri tidak cukup untuk beli hadiah buat dia sendiri. Untuk menutupi pengeluaran, aku sering kerja paruh waktu antar makanan. Tapi di mulutnya, aku jadi pria brengos yang jahat. Pengacara top, kamu dengar? Bisa jawab tidak? Bantu aku menangin gugatan cerai ini. Iya, tadi Anda bilang suami melakukan KDRT. Ada buktinya? Bukti? Ya, misalnya luka di tubuh Anda. Tolong nyalakan kamera untuk saya lihat. Saya akan ajarkan cara mengumpulkan bukti. Oh baik-baik. Ini bukti KDRT darinya. Sayang, bagaimana kalau pakai baju ini? Boleh saja. Sayang, luka di tanganmu dari mana? Aku ambilkan obat ya. Nggak usah. Luka kecil kok, nggak apa-apa. Yan Pingping, kamu memang. Saya terima kasus cerai Anda. Bagus ada pengacara top membelaku. Pasti bisa bikin si pelaku KDRT itu keluar tanpa sepeser pun. Ashley Ping-Ping. Kok pengacara top ini mirip dengan suamimu Tang Jingcheng ya? Dia cuma suami rumahan. Bahkan nggak pantas jadi asisten pengacara. Pinakat. Yan Pingping, tunggu hari sidang. Akan kubuat kamu menyesal seumur hidup. Tian Tang, barang-barang yang Anda minta kami teliti. Sebagian besar produk tiruan dari Pinduoduo. Harga per item, nggak sampai 9,9 rupiah. Sisanya barang bekas, nggak berharga. Oke, saya paham. Sayang, aku pulang. Suamiku memang suami terbaik. Aku sangat beruntung menikahi. Yan Pingping, Oscar layak memberimu patung emas. Kalau bukan karena siaran langsungku, aku pasti tertipu aktingmu. Sayang, kenapa lepasin tangan aku? Apa ada yang salah? Aku akan berubah. Lihat, aku belain jam tangan mahal. Sangat memalukan. Dulu aku bersinar gemilang, selalu pakai busana custom, tak pernah menyia-nyiakan diri. Setelah 5 tahun menikah dengan Yan Pingping, Wujahun pakai barang tiruan dan bekas. Wujahun tulus seperti Buan K Anjing. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Aku transfer 1,314 yuan. Artinya aku mencintaimu seumur hidup. Makasih, sayang. Kenapa ada catatan pemberian tidak sukarela? Aku hanya bercanda, suami. Jangan marah ya. Enggak, setiap transfer besar, selalu dicatat, pemberian tidak sukarela. Biar bisa dituntut balik kalau cerai. Aku pasangkan untukmu, sayang. Kenapa? Hadiahnya nggak suka? Atau merasa hadiahku kurang mahal? Malam-malam pakai jam tangan buat apa? Iya juga ya, sayang. Aku cuci muka dulu. Sayang, bahan leopard favoritmu sudah datang. Kalau sampai sebelum jam 8 malam ini, hadiahnya 2 posisi baru. Oh, lewat jam 8 nggak berlaku. Sayang. Ngapain lihat-lihat HP kau? Kamu lihat apa aja? Aku nggak lihat apa-apa.
Suamiku, maaf ya. Aku benar-benar tidak sengaja tadi. Aku cari kotak P3 kaya. Sayang. Maaf, ada masalah dadakan di kantor. Aku harus urus ini. Jangan tunggu aku malam ini. Yan Pingping, kamu berani sekali sampai kubuktikan perselingkuhanmu. Halo. Dia sudah keluar. Ikuti baik-baik. Laporkan perkembangan. Siap. Dia masuk kamar hotel 24 jam baru keluar. Sekarang di ruangan 888 Mei KTV. Sedang asyik dengan sekretaris prianya. Baik. Aku yang akan cek langsung. Bersulant. Hei Kak Pingping. Sudah 5 tahun dengan Kak Cao kan? Kapan cerai dengan si pecundang itu? Beri status resmi buat Kak Cao. Aku sudah siap bercerai. Setiap kali berhubungan, dia kaku seperti kayu. Gak ada romantisnya. Mana bisa saingan Yan Bin? Lihat tuh hahaha, belajar dari ini semua. Katanya Kak Pingping sangat mencintai suami. Beneran mau cerai? Citra baikku di luar. Hanya agar dia gak dapat hartaku. Ratu pencinta suami. Hahaha keterlaluan. Kalian percaya itu semua? Hadiah untuknya. Semua barang KW dari Pinduoduo. Dan, waktu nikahku bilang gak aman. Sertifikat rumah hanya nama. Baru-baru ini, tabungan sudah kualihkan. Sebagai bonus ke Yan Bin. Tang Jincheng gak dapat sepeser pun. Luar biasa. Benar-benar jenius. Memang jagoan. Visioner banget. Kalau dia gak mau cerai gimana? Sudah ada siasat. Proses perceraian ini. Tang Jingqing pasti akan keluar tanpa harta sama sekali. Oh. Iya, ditambah ganti rugi selama ini. Untuk semua transfer dan hadiah yang kuberikan padanya. Apa caranya? Jujur saja kalian harus tahu. Xi Pingping kalian. Telah mendatangkan pengacara top nomor 1 dunia. Untuk menangani kasus ini. Pengacara top? Beneran nih? Wah gila banget. Tapi katanya dia sudah menghilang. Sudah 5 tahun kan? Kalian gak percaya? Aku telepon dia sekarang. Pengacara yang terhormat, dokumen kita sudah siap? Sudah siap. Aku sudah tak sabar untuk menghancurkan si pengecut itu yang telah menindasku. Semua sudah siap. Tinggal menunggu sidang. Oke, pengacara top. Cepat kirim dokumennya pada aku akan serahkan ke pengadilan. Baik. Wah. Lihat kan? Tunggu dulu Xi Pingping. Kok suara pengacara topnya? Mirip suami kamu ya? Kalau si pengecut itu pengacara top, bukan berarti saya Presiden Asdong. Hahaha. Ping. Sudah Jean Gandilia. Dokumen yang disiapkan pengacara top, masih tidak percaya? Langsung serahkan ke pengadilan saja. Dua orang bodoh yang sak tahu. Tak ada satupun bukti menguntungkan Yan Pingping. Pengacara top. Semua dokumen sudah kuserahkan. 200.000 yuan mungkin, lebih dari semua hadiahmu selama 5 tahun. Pengacara top. 28 hari lagi sidangnya. Aku percaya pada masa depanku ada di tangan. Yan Pingping, aku tak sabar menunggu sidang. Saat kau tahu aku si pengacara top. Bagaimana reaksimu nanti?
Tandatangani. Aku sudah punya pengacara. Yan Pingping, kau memang terlalu gegabah, bahkan pura-pura saja tidak mau. Aku tahu kau masih mencintai, tak tega bercerai denganku, tapi ku beritahu. Tang Jingcheng, aku tak cinta lagi. Kau pura cinta 5 tahun di depan. Saatnya beri status ke sekretaris. Tang Jingcheng, kau entai aku? Yan Pingping, kau mau cerai? Aku setuju, tapi minta aku pergi tanpa harta? Mustahil. Tang Jingcheng, aku beritahu kenyataannya. Ku pegang penggakara top terkenal. Kau pikir bisa menang dariku? Hahaha. Pasti Yan Bing sudah datang. Pingping, boleh malam ini menginap? Tentu saja. Ayo pergi. Selagi belum resmi cerai, ku biar kau menikmati pelayanan pembantu di rumahku. Ini pembantu mantan suami, benar kan? Salah. Setelah sidang hari ini, dia baru jadi mantan. Sekarang masih suami pembantu. Wah. Apa maksud tatapanmu ini? Tidak terima? Sudahlah Pingping. Aku baru datang. Tak perlu marah ke orang tak penting. Baiklah, besok di pengadilan. Yang harus pergi adalah dia. Semakin kalian pamer sekarang, besok di pengadilan akan semakin hancur. Apa maksudmu? Besok di pengadilan kau akan tahu. Tang Jisheng, Kukatakan. Seluruh tubuhmu cuma mulut yang keras. Tahu Penggakara Yang Pingping Sewa? Pengacara nomor 1 di dunia, Mr. Tang. Kau tak pantas sebut nama itu. Pingping Kotayu Aku. Aku sulit tidur di tempat baru. Malam ini aku mau tidur di kamar utama. Suruh dia pergi. Boleh? Dengar tidak? Yan Bin tak biasa kasur keras. Hari ini kau tidur di luar. Ha. Cepat pergi. Baik. Semoga saat cerai nanti kau tak merengek. Karena terlalu mencintai. Ha. Penakut Sekali. Senior, mobil kantor hukum sudah di bawah. Pakai lagi jas pengacara 5 tahun tertutup kembalilah jadi pengacara top yang ditakuti. Pengacara top. Kau salah dengar. Masuk kok enggak ketuk pintu? Kenapa harus ketuk pintu di rumah sendiri? Dia siapa lagi ini? Oh. Dia selingkuhanmu di luar itu ya? Aku akan fotoin bukti kalian. Jangan asal fitnah. Hapus foto itu sekarang. Pingping. Dia pria lemah seperti ini, masih berselingkuh, kurasa ini pengacara yang dia datangkan. Benar juga. Ini dokumen hukum untuk gugatan cerai. Aku yang terima paketnya. Aku yang mengajukan banding ini. Cinta tak sejalan dengan takdir. Ikatan kita sampai di sini saja. Kau tak perlu memaksakan. Atau merenjek renjek. Benarkah? Tak perlu sok tegar. Kalau mau nangis, nangis saja. Ashi, Tang. Pengacara pilihanmu biasa saja. Perlu kutunjukkan yang lebih baik? Meski tak sehebat pengacara andalan Pingping, setidaknya kalahmu tak terlalu memalukan. Humph. Tak perlu. Aku pasti menang. Wah, besar sekali mulutmu. Pengacara terbaik sedunia ini. Perusahaan multinasional pun takut. Mau menang pakai apa? Ping, si penche ini. Pasti otaknya sudah rusak. WKWKWK. Aduh, Ping, suamimu masih di sini. Tak pantas melakukan ini. Memang kenapa? Dasar sampah, kebutuhan dasar pun tak bisa dipenuhi. Mari kita beri dia pelajaran. Biar dia pergi selamanya. Aku tak mau wanita lain menderita. Hahaha. Ping, kakap. Aku sudah terlalu sabar pada. Kau pikir aku tak marah? Jangan asal fitnah. Tang Jingcheng masih tak terima? Kau akan keluar tanpa membawa apa-apa. Salah.
Kau harus ganti semua transfer dan hadiah selama ini. Kau akan tenggelam utang. Hahaha. Kau. Dasar kau berani-beraninya. Usir dia tanpa harta. Lupa ya, rumah ini dia yang beli. Modal perusahaannya warisan orang tuanya. Semua kontrak dia yang negosiasi. Kau yang harusnya diusir. Ayo buktikan di pengadilan. Ah. Ha. Tang Jingcheng, kau biarkan saja mereka menginjakmu. Santai saja. Nanti di persidangan, mereka akan menyesal. Selama datang Pingakara Emma. Terdakwa belum datang. Mau mangkir dari persidangan ini? Mungkin tahu Pengakaraku adalah pengacara emas nomor 1 dunia. Jadi takut datangnya? Ah. Pengacara emas apa itu? Dia bisa dapatkan pengacara emas tak terkalahkan. Tentu saja. Dengan pengacara emas, kita pasti menang. Tenang. Karena terdakwa mangkir, sidang akan dilanjutkan. Mangkir berarti melepas hak jawab dan bukti, termasuk hak mengajukan bukti. Gelar pengacara emas memang sakti. Suamimu yang pengecut itu, sampai takut hadir. Wahahaha. Pagi tadi masih sok berani. Baju de Pengakara emas datang. Tang Jingcheng akan kuusir tanpa harta. Persidangan dimulai. Yang mulia, tunggu. Pengacaraku belum sampai. Karena pengacara penggugat absen, penggugat harus jawab sendiri. Bagaimana jika Pengakara tak datang? Harta pasti dibagi 50-50. Mungkin cuma telat sebentar. Nanti kita tetap menang mudah. Yang mulia, baju de Pengakara emas datang. Langsung kami ajukan bukti. Pengadilan bukan tempat main-main. Karena pengacara penggugat tak hadir, sidang ditunda. Tidak bisa. Hari ini harus menang dengan bantuan Pengakara emas. Yang mulia, tolong ditunggu lagi. Saya akan telepon dia. Pengakara emas datang. Pingakara Emma siapa? Ternyata Tang Jingcheng. APA. Pingakara Emma itu Tang Jingcheng. Kamu pengacara top ya? Bukan urusanmu. Tang Jingcheng. Kamu benar-benar sok ya? Jangan-jangan gak mampu bayar pengacara. Sampai harus sewa jas? Mau maju sendiri? WKWKWK. Ini pengacara yang kamu datangkan? Wah rame banget nih, jangan-jangan gak sanggup bayar. Sampai nyewa figuran buat akting? Lawan kamu perlu Pengakara? Tang Jingcheng, jangan buang energi. Aku pakai pengacara juara. Siapapun lawanmu kau kalah. Istri kamu kayaknya nggak tahu skillmu. Mantan istri, 5 tahun lalu ku korbankan segalanya. Dia ingin mulai bisnis.
Cuban to pakai warisan ortu. Dia mau proyek. Ku buat mabuk sampai muntah darah. Tapi ternyata, dia selingkuh sama sekretarisnya. Maksa aku keluar tanpa apa-apa. Tapi sebentar lagi dia nggak bisa ketawa. Wanita jalang begini, memalukan kaum perempuan. Ini MAH pencari harta kok. Cuma hukum zaman sekarang yang nyelamatin. Bikin dia bisa hidup sampai sekarang. Jangan dengerin omong kosongnya. 5 tahun nikah dengannya. Dia nggak punya kerjaan tetap. Cuma main game melulu. 5 tahun ini hidup dari uang. Akulah yang nafkahin. Siapa yang bohong? Nanti Hakim yang putuskan. Tang Jincheng, ingat hubungan kita dulu. Ini 10.000 yuan buat perpisahan. Kala setuju pergi tanpa apa-apa. Aku bisa tarik gugatan. 10.000. Kurang banyak? 5 tahun hidup dari uangku. Sudah baik aku nggak minta bayaran. Ambil 10.000 ini sekarang. Cukup buat makan mie setahun. Nanti kalau sidang dimulai, kau nggak dapat sepeser pun. Mingker. Tang Jincheng jangan menyesal. Tang Jincheng, Barang-barangmu di rumah sudah. Kibuan Simua. Lagi pula nggak ada yang berharga. Apa maksudmu? Cuma ngasih tak. Sekadar ingetin baik-baik. Jangan lupa setelah sidang. Ambil bajumu dari tong sampah. Biar nggak telanjang. Bos, tenang. Kami akan lakukan. Buang semua ke tong sampah. Oh iya. Barang rongsokan ortu kau. Sudah kubuang juga. Yan Pingping. Berani sentuh peninggalan ortuku, aku masukin penjara seumur hidup. Pokoknya setelah sidang, rumah jadi milikku, barang di rumahku, sah-sah saja ku buang. Rumahku beli tunai, ngapain kasih? Sertifikat atas nama perusahaanku juga, jangan mimpi siang bolong, mau menang gugatan. Nanti di pengadilan, akan kubuat kau kalah telak. Nggak kapok sampai dapat masalah. Panga Karaka Bilam pernah kalah. Tang Jincheng, bersiaplah keluar tanpa sepeser pun. Harap tenang. Terdakwa sudah hadir, persidangan segera dimulai. Ping-ping. Kenapa pengacara andalannya belum datang? Jongon Diatidak datang? Yang mulia hakim. Bisa ditunggu sebentar lagi? Anda masih punya waktu 5 menit. Saya akan segera menghubunginya. Yan Pingping, di mana pengacaramu? Kenapa pengacaranya belum datang juga? Sudah 5 menit persidangan dimulai. Segera. Jangan-jangan pengacara andalannya benar-benar tidak datang? Penggugat, persidangan akan segera. Walaupun pengacara Anda tidak hadir, persidangan harus tetap dimulai tepat waktu. Cepat telepon. Jika pengacara andalan tidak datang, permintaanmu agar Tang Jincheng keluar tanpa harta, pasti akan ditolak hakim. Pengacara top, kamu di mana? Persidangan akan segera dimulai. Aku sudah sampai. Gugatan cerai Yan Pingping dimulai. Ada apa ini? Apa dia benar-benar pengacara top? Tang Jincheng, kamu mempermainkanku. Aku tidak mempermainkan. Kamu yang menyuruhku datang. Aku datang sesuai janji. Tang Jincheng Berani Palsukan diri sebagai pengacara top. Ini tindak kejahatan. Bagaimana kamu yakin aku palsu? Kamu cuma ibu rumah tangga. Berani menipu pengacara top nomor 1 di dunia. Yang mulia hakim, aku akan melaporkannya. Dia palsukan diri sebagai pengacara top, tipu aku 200.000 rupiah. 200.000. Penipuan. Kamu lihat sendiri, ini tulisan tanganmu sendiri. Sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela, uangnya tidak bisa dikembalikan. Yang mulia pengacara top, Persidangan Arshaba hari lagi. Aku percaya pada masa depan bahagiaku bergantung pada Tang Jincheng. Tenang. Ini tidak terkait kasus perceraian. Jika penggugat membutuhkan, bisa ajukan kasus terpisah. Persidangan perceraian resmi dimulai.
Kuasa hukum penggugat tidak hadir. Berkas elektronik dari penggugat telah diverifikasi pengadilan. Tunggu. Kenapa ini? Kenapa semua bukti merugikanku? Pengacara yang jujur. Dokumen kita sudah siap? Sudah siap. Aku sudah tidak sabar untuk menghancurkan si penindas itu, sekali pukul habis. Semua sudah siap. Tinggal menunggu sidang. Baik, pengacara top yang terhormat. Segera kirim berkasnya pada, akan kuserahkan ke pengadilan. Baik. Wahahaha. Lihat ITU. Tunggu, Kak Ping Ping. Suara pengacara top ini mirip suamimu. Wahahaha. Tang Jingqing Si Bansi. Kamu sengaja melakukan ini. Dia, yang mulia hakim. Dia yang palsukan diri sebagai pengacara top. Menukar dokumen sedangku. Yan Ping Ping, kamu sedang histeris. Ini justru membuktikan perbuatanku. Penggugat harap kembali ke tempat duduk. Yang mulia, Anda lihat sendiri. Ini cara penggugat memperlakukan saya. Tak hanya menghina saya seenaknya. Ucapannya sangat kasar. Dia juga mengontrol mental dan mempermalukan saya. Kau mengada-ada. Terdakwa, ini peringatan pertama. Jika masih melanggar aturan pengadilan, akan kena pasal pengacau ketertiban sidang. Ping Ping jangan terpancing. Dia sengaja memprovokasi. Benar. Kita tak boleh dikendalikannya. Kini penggugat ajukan permohonan dan dasar gugatan. Yang mulia. Sebagai suami, sudah 5 tahun kami menikah. Dia tak pernah memberi uang, tak pernah bekerja sehari pun, tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Perempuan ini terlalu menderita. Sayang, biar aku yang kerjakan semua pekerjaan rumah. Selama 5 tahun ini, dia seperti orang cacat. Setelah seharian bekerja, masih harus membereskan rumah, Mengkusai baju dan masakan tanya. merawat kesehariannya. Setiap hari kau baju lila. Aku jadi sedih melihatnya. Mengkusai baju dan masak. Mengepel lantai seharusnya jadi tugasku. Selama 5 tahun ini, Dia bukan kuma Pamela's seharian main game. hanya bermalas-malasan, bahkan melakukan kekerasan rumah tangga. Saya minta dia keluar tanpa harta. Suamiku juga suka main game, tapi tak separah ini. Tak bekerja sudah keterlaluan, masih lakukan KDRT, binatang. Saya kasihan pada penggugat. Pria brengsek ini pantas dihukum. benar, dia harus dipenjara. Penggugat menyebut ada KDR, ada buktinya? Tentu ada. Ini buktinya. Kenapa buktinya berantakan? Penny Memmer. Ada rekaman video sebagai bukti? Tidak ada. Luka ini tak cukup membuktikan. Tanpa bukti langsung, pengadilan tak bisa hubungkan luka ini dengan KDRT. Kalau dia berselingkuh. Perselingkuhan. Penggugat punya bukti perselingkuhan? Pasti ada. Selama 5 tahun, setiap bulan saya transfer uang, totalnya mencapai jutaan. Dihambur-haburkannya. Pasti untuk selingkuhannya. Sungguh keterlaluan. Pria begini pantas diceraikan. Yang mulia. Saya minta terdakwa mengembalikan semua uang yang saya berikan, serta hadiah-hadiahnya. Harus dikonversi jadi uang dan dikembalikan. Rumah, mobil, perusahaan semuanya milikku. Dia harus pergi tanpa membawa apapun. Sekarang, terdakwa diminta membela diri atas tuduhan penggugat dan menyampaikan tuntutan hukum. Tuntutan saya adalah membatalkan semua tuntutan penggugat, serta meminta Yan Ping Ping mengembalikan segala kerugian materi dan mental selama 5 tahun. Mas saksi, apa kerugianmu?
Kita menikah 5 tahun. Kau ku menumpang makan minum wu tahun. Uang hasil keringatku, dasar kau berani minta. Harap tenang. Ini waktu pembuktian terdakwa. Akan kulihat bukti makam apa yang kau punya. Yang mulia, penggugat menuduh saya selama 5 tahun tidak membawa uang sepeser pun. Faktanya selama 5 tahun pernikahan, saya kerja rangkap, urus rumah tangga, dan kerja sambilan. Dari pagi buta sampai larut malam, kuda saja tak sekuat saya. Keterangan mereka berdua saling bertolak belakang. Kalau ada uang, mana buktinya? Uang hasil kerja saya untuk modal perusahaannya. Dan membeli hadiah mewah. Beli hadiah? Jadi tuntutan terdakwa adalah, total nilai hadiah ini melebihi 1 juta yuan. Saya muka setelah bercerai. Yan Pingping harus mengembalikan dalam bentuk tunai. Untuk masalah hadiah dan pendanaan perusahaan, ada bukti? Seperti faktur misalnya? Ya, omongan saja tidak cukup. Harus ada bukti. Iya, mana buktinya? Bisa tunjukkan bukti? Yang mulia, saya tidak biasa membuat faktur, tapi sudah mengajukan permohonan 1 bulan lalu. Seharusnya segera bisa diterima. Berarti tidak ada. Bisakah terdakwa buktikan pekerjaan sambilan? Ini di double sertifikat saya. Apa ini? Hai. Hello. Oh, halo. Penumpang nomor 4330? Iya. Halo sayang. Pa, lagi ngapain? Lagi main game di rumah. Oh. Malam ini aku ada urusan. Jadi tidak pulang dulu. Oke sayang. Lagi ngapain sih? Kok terdengar ngos-ngosan? ITU. Aku sedang berlari di treadmill. Cepat pergi, jangan buang waktu. Sayang, aku tutup dulu ya. Ah, Bing Bing. Orang di bawah sana kok mirip suamimu ya? Suamiku pasti masih main game. Waktu itu memang dia. Ada bukti nyata. 2 sertifikat tak bisa buktikan kerja sambilan. Ada catatan penghasilan saat kerja di Didi? Benar Tang Jincheng, jika tak ada bukti. Aku tambakan tuduhan fitnah. Yang mulia hakim, karena rentang waktu transaksi terlalu panjang, Didi butuh waktu untuk mengurutkan. Tang Jincheng tak bisa beri bukti. Kau mengular waktu di sini juga percuma. Begitu penggakara top datang. Kau langsung diusir. Terdakwa punya bukti lain? Aku juga pernah kerja sampingan antar makanan. Halo, pesanan makanan Anda. Oke, baiklah. Pesanan berikutnya segera diantar ke Pingping. Ada apa? Kurir makanan tadi kayaknya suamiku. Tidak mungkin. Bukannya dia harusnya sedang mencuci baju di rumah? Tidak mungkin. Bisa berikan catatan transaksi pengantaran? Tentu, tapi butuh waktu. Mereka janji akan mengantar hari ini. Jadi tetap belum ada dong? Dia punya 2 lisensi Didi. Tidak berarti dia kerja jadi sopir Didi. Ini sama sekali tidak bisa jadi bukti. Laki-laki ini cuma pura-pura cari uang. Banyak bohongnya. Tang Jingsheng, kau benar-benar pembohong. Yang mulia, saya minta tambahkan tuntutan sekarang. Terdakwa, kapan bisa berikan bukti yang kau sebut? Yang mulia, dia tidak pernah jujur. Mustahil dia bisa beri bukti. Pokoknya, semua yang kau katakan, tidak ada bukti langsung. Tenang, bukti akan segera datang. Terdakwa, ada permintaan lain? Saya minta cerai. Rumah dan perusahaan jadi milikku. Lucu sekali. Rumah atas nama perusahaanku juga. Beresiko apa kau minta? Rumahku beli dengan uangku sendiri. Modal awal perusahaan. Warizan orang tuaku. Proyek perusahaanku dapat dengan minum, sampai muntah darah. Yan Pingping, semua bisa kubuktikan. Kau bilang aku tak berhak? Ini semua fakta. Apa dia benar kumpulkan bukti?
Ini sudah kelima kalinya. Kau dirawat karena muntah darah. Sekarang kuperingatkan. Jangan minum alkohol lagi. Atau risiko kematian mengancam. Kau bilang beli rumah sendiri. Bisa tunjukkan bukti transfer dari rekening pribadi ke bank. Sudah aku ajukan ke bank. Sebentar lagi sampai. Kau bilang demi perusahaan. Sampai harus dirawat. Ini butuh saksi dan bukti. Punya bukti rawat inap. Tak bisa buktikan karena bisnisku. Sampai muntah darah. Baik, hadirkan saksi. Ini dokter yang merawatku. Dan ini. Bukti muntah darah karena alkohol. APA yang dia katakan benar? Yang Mulia, saya bisa membuktikan. TN. Tang Yingcheng pernah mabuk berulang kali. Sampai mengalami pendarahan lambung. Dan dirawat di rumah sakit kami. Baik, terima kasih. Yang Mulia Hakim, jangan dengarkan omong kosongnya. Urusan bisnis perusahaan, semua saya dan Nyonya. Yan yang urus langsung. Benar, dia dirawat karena mabuk. Murni karena dia alkoholik di rumah. Bukan demi bisnis perusahaan kami. Direktur Song yang tanda tangani kontrak sambil mabuk, sekarang malah merengek mau kerja sama. Mana mungkin mau jadi saksi untukmu. Tang Jincheng bersayaplah ke sapu. Keluar dari sini. Tanpa saksi ini fitnahan. Yang Mulia Hakim, dia sering mabuk di rumah. Lalu melakukan KDRT padaku. Jangan asal tuduh. Terdakwa harap tenang. Yang Mulia Hakim, tuduhan penggugat soal perselingkuhan saya sama sekali tidak berdasar. Justru dialah yang berselingkuh. Sekretaris prianya itulah selingkuhannya. Aduh Yang Mulia, saya tidak bersalah. Hubungan saya dengan direktur. Murni Ubengan, Kerja Profesional. Diamant Fitnah. Terdakwa, ada bukti perselingkuhan penggugat? Ini rekaman Yan Pingping selingkuh di hotel. Dia berselingkuh? Dan video persiapan dia, mengalihkan harta Gonogini. Jangan membuat rumor. Dari awal sidang sampai sekarang, kau tak ada bukti konkret sama sekali yang membuktikan ucapan Sekarang kau tunjukkan video palsu. Untuk menjelekkan saya. Kau keterlaluan. Apa benar seperti kata penggugat, selingkuh malah tuduh istri sendiri? Ini masih belum jelas. Sekarang ini orang aneh-aneh. Perkataan saya semua benar. Setiap kata Tang Jincheng bohong. Dia melakukan ini untuk menguasai harta saya dan tak mau bercerai. Maka dia ciptakan kebohongan ini. Yang Mulia Hakim, saya minta putar bukti video. Diizinkan memutar bukti. Sayang, aku atau suamimu yang hebat? Tentu kamu, sayang. Astaga. Kau pakai video AI sintetis. Untuk fitnah saya di pengadilan, Tang Jincheng kau jahat. Pernah lihat musuhan, tapi belum sejahat ini. TN Tang ini, jika benar sejahat itu, hukum jangan sampai memaafkannya. Kakak Pingping. Kau dan Kak Chow sudah 5 tahun? Kapan mau cerai dari si pecundang? Itu? Beri status resmi untuk Kak Chow. Hahaha. Yan Pingping. Jika video tadi disebut sintetis, suara dalam video barusan ini, apakah itu palsu? Membuntuti. Mini Arab. Semua ini sudah kau rencanakan ya? Jangan takut. Perselingkuhan hanya masalah selama kita tak punya bukti sebelumnya, meski terbukti berselingkuh. Setelah pengacara top datang, kita tetap tak bisa menang di pengadilan. Yang Mulia Hakim, benar, saya mengaku berselingkuh. Tapi saya ingin tanya. Apakah selingkuh melanggar hukum? Selingkuh tidak melanggar hukum, tapi termasuk pelanggaran pernikahan. Saya hanya melakukan kesalahan, yang biasa dilakukan wanita. APA masalahnya? Dia tidak bisa memuaskan kebutuhan biologis saya. Kurang ajar. Dasar tak tahu malu. Dia selingkuh tapi sok benar, memalukan dan licik. Yan Pingping, kau menghina saya di publik. Saya bisa laporkan untuk fitnah. Yang Mulia, penggugat.
telah menyatakan membelikan hadiah mewah mahal dan minta dikonversi ke uang tunai. Saya minta penggugat tunjukkan bukti. C7. Penggugat tunjukkan bukti. Faktur. Fakturnya sudah hilang. Penggugat tidak punya. Saya punya bukti. Saya bisa buktikan. Penggugat menemperdengkan barang palsu dan mencoba mengambil harta saya. Silahkan lihat video. Saya sudah siap cerai. Setiap kali berhubungan intim, dia kaku seperti kayu. Tak ada romansa sama sekali. Mana bisa dibanding Yanbin? Wah. Katanya que son gars m'enceinte Xiaomi. Beneran mau cerai? Citra baik yang saya bangun. Hanya agar dia tak dapat separuh harta. Istri posesif. Lucu sekali. Kalian benar-benar percaya? Hadiah yang saya beri. Semua barang palsu dari Pinduoduo. Selain itu, saat menikah, saya bilang tak merasa aman. Syaratkan sertifikat rumahannya atas nama saya sendiri. Dan akhir-akhir ini, saya alihkan semua tabungan ke Yanbin sebagai bonus. Tang Jingcheng takkan dapat sesen pun. Kau ngomong apa? Saya direktur perusahaan. Mana mungkin beli barang palsu? Ini hanya bukti pendukung, bukan bukti langsung. Benar, kau tak punya bukti langsung. Tak bisa buktikan hadiahku barang palsu. Pernah lihat orang tak tahu malu, tapi tak seenak kau. Tak tahu malu. Dia yang tak tahu malu. Tang Jingcheng bukan aku. Ini bukti langsung. Laporan ahli dari lembaga resmi. Hadiah mewah yang disebut penggugat. Sudah dicek di konter resmi. Katanya ini, barang palsu 9,9 ribu rupiah. Tang Jingcheng. Hadiah pemberianku malah kau bawa untuk dia Praisa. Licik sekali niatmu ini. Rupanya kau sudah lama menunggu hari ini ya? Berdasarkan semua fakta, penggugat jelas-jelas memiliki rencana terselubung, memanfaatkan hubungan pernikahan untuk menipuku, menggesak warisan orang tuaku, mengambil properti dan hak-hak pribadi. Yang mulia hakim, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya memberinya barang KW biasa. Barang palsu dikasih masih sok yakin. Sungguh tak tahu malu. Yang mulia, apakah memberikan barang palsu itu melanggar hukum? Memberikan barang palsu tidak melanggar hukum, tapi Anda tidak memberitahu nilai aslinya ke tergugat. Ini adalah bentuk penipuan. Kalau sudah bercerai nanti, saya tidak perlu uang tunainya. Kelakuanmu benar-benar di luar dugaan. Yang mulia, dia sampai sekarang masih belum menunjukkan serangkaian bukti yang disebut-sebut sebelumnya. Ini membuktikan bahwa itu semua kebohongan. Saya minta Tang Jingcheng diusir tanpa harta. Tergugat diminta menyediakan bukti kerja dari perusahaan ojek dan delivery, serta bukti pembelian properti, dana pribadi lewat transfer, plus dokumen pendirian perusahaan. Jika tidak, gugatan dinyatakan tidak sah. Yang mulia, saksi dan bukti sudah tiba. Masih saja membantah. Kalau ada saksi pasti sudah ditunjukkan. Mengapa baru sekarang? Mana saksi-saksimu? Silakan masuk siniwa. Ini tidak mungkin. Ini penghasilan Ten Tang selama 5 tahun. Total pendapatan 550.005 Mao. Ini bukti pendapatan. TN Tang selama 5 tahun jadi sopir. Total pendapatan 500.003 Mao. Ini bukti pembelian selama 5 tahun. Peralatan dapur dan kebutuhan di supermarket kami. Ini bukti transfer. Pembelian properti pribadi TN Tang. Saya bisa membuktikan. Tang Jingcheng sering mabuk untuk kontrak perusahaan, sampai lambungnya berdarah. Song Tian, sepertinya Anda tidak mau kerja sama lagi. Ini bukti investasi Tang Jingcheng. Selain itu, modal awal perusahaan dari TN Tang. Anda karyawan saya. Berdasarkan APA membantu dia? Kami semua bisa membuktikan pernyataan TN Tang. Kami siap menjadi saksi untuk TN Tang. Semua bisa membuktikan pernyataan Ten Tang. Kami siap bersaksi untuk TN Tang.
Yang mulia, mereka sedang berbohong. Ini semua aktor bayarannya, mencoba memfitnah saya. Yang harus keluar tanpa harta adalah Anda. Yang mulia, Kakap. Keaslian bukti dan saksi akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Forensik. Pengadilan ini setia melayani rakyat, takkan menyalahkan orang baik, takkan melewatkan orang jahat. Hukum akan menghukum setiap pelanggar. Silakan semua berdiri. Para saksi harap beristirahat di ruang tunggu. Istirahat 30 menit. Kakak senior, pengadilan akan menyelesaikan pembuktian selama istirahat. Selamat ya, kakak senior. Aku pernah menangani banyak kasus perceraian. Semuanya lebih rumit dari ini. Tapi aku tetap berhasil. Sekarang semua faktor menguntungkan ada di pihakku. Menang si medal minum air. Gimana ini? Yanben, cepat bantu aku cari solusi. Tang Jingqing Injinaku Kelur Tampa APA. Tenang, aku telepon. Pengacara Wang, segera ke sini. Tinggal 30 menit lagi. Oke, aku segera ke sana. Oh iya, pengacara lawannya siapa? Tidak ada pengacara. Dia bernama Tang Jingsheng. APA. Tang Jingsheng. Cari pengacara lain saja. Halo? Halo? Kenapa dia tutup telepon? Aku yang urus. APA. Kasus ini tidak akan kuterima. Bukan soal malu kalah, tapi aku tidak pantas. Aku. Pengacara Zhang. 1000 orang sepertiku takkan berguna dibanding 1 orang itu. Lebih baik menyerah saja. Tidak ada pengacara yang mau terima. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa semua pengacara menolak kasusku? Siapa aku bukan urusanmu. Apa dia benar pengacara emas? Sepertinya benar. Mana mungkin banyak saksi datang. Dan semua pengacara di kota takut menerima kasusnya. Kamu benar pengacara emas? Ting Ting, jangan tertipu. Dia mustahil pengacara Emma. Hack, barang-barang sudah hampir selesai. Oh ya, ada satu hal. Kutemukan piala emas di ruang baca. Tidak ada dalam daftar yang Bunda beri. Mau dibuang saja? APA, piala emas? Ini dia. Ini benar-benar. Piala Pengacara Emas Dunia. Kamu benar pengacara emas. Apa? Dia benar pengacara emas. Sembunyinya dalam sekali ya. Boss, hey. Jangan sentuh piala ini. Awas jangan sampai lecet atau penyok. Lalu barang-barang lain? Tenang saja, kerjaan saya aman. Barang-barang lain. Semua sudah kami lakukan sesuai perintah bos. Dibuang ke tong sampah. Itu juga tong sampah paling kotor dan bau. Saya jamin kalau dia ambil lagi. Benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Ping Ping, kamu baik-baik saja, gak apa-apa kan? Minggir. Sayang, ternyata kamu benar-benar pengacara top. Kenapa nggak bilang dari dulu? Sayang, aku benar-benar sadar salah. Aku minta maaf ya. Mari berdamai. Aku cabut gugatan, aku nggak mau cerai lagi denganmu. Kamu bukan sadar salah. Tapi sadar kamu akan hancur. Sayang, kita sudah menikah 5 tahun. Masa nggak ada perasaan sama sekali? Dari awal sampai akhir bohong. Berani-beraninya ngomong soal perasaan. Aku bohong, tapi kamu bersih nggak bohong? 5 tahun. Kenapa baru sekarang bilang? Kamu ternyata pengacara top. Kita bisa sampai sejauh ini. Semua karena ulah kamu. Jangan macam-macam. Sudah sampai situasi begini, masih nggak mau mengakui kesalahan? Abaikan faktanya. Kamu nggak ada salah sedikit pun? Abaikan faktanya. Kenapa nggak bilang di depan hakim? Abaikan faktanya.
Kamu ingat nggak sebelum ibuku meninggal? Kamu bersumpah apa di depannya? Jingsheng, ibu nggak bisa nemenin kamu lagi. Nggak bisa nunggu lahirnya cucu. Jaga diri baik-baik. Jangan terlalu capek kerja. Nanti ibu sedih melihatnya. Ibu tenang saja, aku pasti cari dokter terbaik untuk sembuhkan penyakit ibu. Anak baik, cepat panggil Ping Ping masuk. Ibu. Anak baik, Ping Ping itu gadis baik. Jangan saya siakan dia. Kalian berdua harus hidup rukun. Ayah dan ibu tinggalkan warisan untuk kalian. Ini sertifikat rumah tua. Jual saja ini. Bukankah Ping Ping selalu ingin memulai bisnis? Anggap saja ini dukungan dari ibu dan ayahmu. Sebagai modal awal usaha kalian. Bu, aku pasti akan memperlakukan Jingcheng dengan baik. Seumur hidupku. Takkan pernah menyakitinya. Ibu. Bu. Tang Jingcheng, kau selalu bilang mencintaiku. Bukan wajar ka kau berbelanja untukku? Kau pantas? Haha. Dengar baik-baik, kau ingin aku keluar tanpa APA. Jangan aku perempuan, kelompok rentan. Hakim pasti memenangkanku. Persidangan dimulai. Harap tenang. Setelah verifikasi forensik, semua bukti tergugat terbukti sah. Pengadilan akan menjatuhkan putusan akhir. Semua berdiri. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak tak bersalah, jika ada pihak yang melakukan poligami, atau kumpul kebo, melakukan kekerasan rumah tangga, menganiaya, meninggalkan anggota keluarga, pihak tak bersalah berhak mendapat bagian lebih dalam pembagian harta. Properti dan mobil dalam kasus ini dibeli tergugat sendiri sebelum nikah. Selama pernikahan, penggugat melakukan perselingkuhan dan penipuan. Berikut putusan pengadilan. Gugatan Yan Ping Ping ditolak seluruhnya. Properti dan mobil menjadi milik Tang Jingcheng. 2-3 aset perusahaan untuk Tang Jingcheng. Yan Ping Ping harus mengembalikan warisan orang tua Tang. Penggugat Yan Ping Ping harap mengembalikan 2-3 nilai hadiah dari Tang yang telah diterima. Penggugat Yan Ping Ping harap mengganti 2-3 nilai transfer dan hadiah untuk selingkuhannya kepada Tang Jingcheng. Penggugat Yan Ping Ping harap membayar ganti rugi moral 5 total RMB 500,000. Putusan ini bersifat final, efektif sejak dijatuhkan. Bagus. Menurut putusan pengadilan, Yan Ping Ping akan jadi melarat. Tidak. Semua harta ini milikku dan uangku. Hilang semuanya. Hakim, putusan ini tidak adil. Aku tak terima. Aku hanya melakukan kesalahan yang umum dilakukan perempuan. Sebagai perempuan, kelompok rentan, pengadilan harus melindungiku. Yan Ping Ping terus mengganggu ketertiban. Dihukum atas penghinaan terhadap pengadilan. Denda RMB 50,000. Tidak. Kalian tak boleh memperlakukanku begini. Tergugat. Gugatan kerusakan properti pribadi harus diajukan terpisah. Perkara ini ditutup. Bagus. Bagus. Putusan adil. Memuaskan. Kejahatan dapat balasannya. Ini bukan balasan setimpal. Menurut kejahatan Yan Ping Ping, harus dipenjara 10 tahun. Benar? Tang Jingcheng. Sudah kuberi kesempatan untuk tidak cerai. Kau tidak menghargainya. Jangan menyesal nanti. Dia keluar. Cepat. Cepat, cepat. Katanya Anda penggakar terbaik dunia? Anda sengaja sembunyikan identitas agar dapatkan harta dalam perceraian untuk rebut harta besar? Dari mana mereka datang? Pasty Eula Miraca.
Inikah selingkuhan Anda selama 5 tahun? Pengacara top menang sidang, tapi hancur reputasinya. Wartawan wawancarai pengacara top itu. Pengacara Tang, jawab pertanyaan kami. Sebagai pengacara top, tak punya moralitas pernikahan? Dia tak mau jawab. Akan kuungkapkan kebenarannya. Sebenarnya sudah kuduga dia akan selingkuh. Aku terlalu bodoh dan naif. Percaya menemukan cinta sejati. Sebelum menikah, dia sudah minta punya anak. Setelah menikah terus dijejali pemikiran. Memaksa aku harus melahirkan. Melahirkan merusak bentuk tubuh wanita. Bikin gemuk dan jelek. Merintangi karir. Apakah sebagai wanita, harus di rumah urus suami anak? Apakah kami wanita, tak boleh jadi wanita mandiri finansial? Sebagai seorang wanita, tak punya kebebasan memilih tidak punya anak? Aku paham, dia sembunyikan identitas untuk menikahimu, bukan karena cinta. Hanya engine kau lahirkan anak antannya. Pria berakhlak rendah, tak layak jadi pengacara. Pengacara top, ada yang ingin kau katakan? Keterlaluan. Yan Pingping itu, padahal dia sendiri pencari harta, malah memutarbalikkan fakta, memelintir kebenaran, menuduh balik. Tidak ada komentar. Maaf, tidak ada yang bisa dikomentari. Bicara dong, pengacara top, katakan sesuatu. Sudah segini parahnya, kau masih bisa tertawa, senior? Semakin dia tertawa sekarang, semakin keras dia menangis nanti. Apa senior sudah tahu rencananya? Sudah ada rencana. Kaligrafi yang kau nilai itu, sudah ada hasil? Sudah selesai. Aslinya bernilai jutaan. Rusak dan tak bisa diperbaiki. Ini lukisan kaligrafi favorit ayah saya semasa hidup. Bahkan di saat tersulit pun, saya tak tega menjualnya. Tapi dihancurkan oleh Yan Pingping. Nilainya jutaan. Cukup untuk memenjarakannya beberapa tahun. Pak Su, pengacara Tang. Ada masalah besar, baru saja terjadi. Di internet muncul banyak hujatan ke kantor hukum kita. Mereka pasang spanduk di bawah. Puli online KL firma kita. Sudah membuat banyak klien minggat. Apa? Jambel Ganang Selatan. Tak tahu malu. Keluarga Haidam. Beli satu gratis. Pelakar dan anjing. Kekal selamanya. Jambel Ganang Selatan. Tak tahu malu keluarga hitam. Beli satu gratis. Pelakar dan anjing. Kekal selamanya. Pecundang selingkuh. Mati saja. Masih berani muncul? Hajar mereka. Bunuh mereka. Hajar sampai mati. Gebuk. Hankurkan. Serbu sampai mati. Hantam. Tumbalkan. Wahahaha. Mantan suamiku, kau sedang sial ya? Xie Pingping, aku harus tertawakankah, atau berterima kasih, karena memperberat hukumanmu nanti? Hahaha. Ini bukan ulahku. Ini kemarahan netizen pada kelakuan, murni inisiatif mereka. Tapi jika kau mau berlutut, dan kembalikan uangku, aku bisa usir mereka untukmu. Diam saja lebih baik. Setiap ucapanmu sekarang, akan jadi bukti di pengadilan nanti. Kalau begitu, tunggu kehancuranmu. Gembel Gunung Langit. Tak tahu malu. Sarang prostitusi Basli. Pelakar dan anjing. Kekal selamanya. Jambel Gunung Langit tak tahu malu. Sarang prostitusi Basli. Pak Su, sebaiknya Anda pulang dulu. Biarkan saya urus ini. Tidak perlu. Siapkan kamera dan rekam mereka. Arahkan ke mereka. Jangan lewatkan satu pun. Halo polisi. Ini kantor hukum Suejian. Ada massa anarkis di bawah. Mengganggu operasional kami. Memicu kerugian klien. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dari 10 orang. Telah memenuhi unsur pidana gangguan ketertiban.
Apa itu pidana kerumunan pengacau? Aku juga tak tahu. Aku sudah cari tahu. Hukuman penjara 3 bis 7 tahun. Apa? Buruan kabur. Ayo pergi. Barusan polisi nelpon, orang yang demo spanduk di bawah kantor hukum, sudah ditangkap, 6 kasus belum diproses, tapi mereka sudah mengaku, dibayar Yan Pingping untuk demo. Belum saatnya tangkap Yan Pingping. Tapi beberapa pasal yang dilanggarnya, bisa dipenjara lebih dari 10 tahun. Sekarang kita bisa hukum Yan Pingping. Tapi Cao Yanbin jangan sampai kabur. Sixiong sudah ada ide. Mereka akan datang sendiri. Gimana nih? Hang Jingqing lapor polisi. Pendemo spanduk ditangkap semua. Kita pasti akan dibocorin. Aku kaget dia berani lapor polisi. Kenapa cewek selalu bela si pengecut itu? Ini salah ide kamu. Aku yang ambil alih. Tang Jingcheng. Aku pasti akan masukin kamu ke penjara. Nah, kan ku bilang, mereka datang sendiri. Sixiong emang jago. SSST. Halo sayang, aku benar-benar Aku tidak berharap maafmu. TAPI, bisa kita ketemuan terakhir atas nama pernikahan kita? Saham dan uang perusahaan akan ku kembalikan. Semua pada. Oke, bicara. Tempatnya di mana? Bisa di kantor perusahaan kita? Boleh. Sixiong jangan pergi, ini jamuan Hongmen, mereka mau jahat padamu. Aku tahu. Kalau tahu kenapa nekat, ini cuma kasih kesempatan balas dendam. Kalau tidak pergi, gimana mau gebuk mereka? Lakukan sesuai perintahku. Nanti. Baik. Yan Pingping, aku tak sabar lihat karyamu. Kakak. Mei Sukla. Kalau ada urusan langsung saja, jangan macam-macam. Aku duluan. Kau sudah lihat sendiri. Perusahaanku bangkrut total. Aku sudah tak punya apa-apa. Kau. Aku benar-benar menyesal. Kalau tidak percaya. Lihat Kichalazengku. Aduh, sakit sekali. Dasar penjakat. Sakit sekali. Tolong bantu aku bangun. Kalau tidak bisa bangun, bicara sambil berbaring. Dulu kau tidak seperti ini. Bagaimana? Saka? Mau makan apa nanti? Aku ingin udang besar. Oak. Kau tidak apa-apa? Kakiku sakit. Aku akan gendong. Hei. Duduk yang mantap. Giddy up. Hahaha. Seluruh perusahaan sudah kuberikan. Pertama, jangan panggil aku suami. Kedua, kalau ada urusan langsung bicara. Kau. Qingcheng.
Ini terakhir kali aku menyeduh teh untuk. Setelah minum teh ini, aku tak akan ganggu kamu lagi. Kau. Ingat. Kau menaruh obat dalam minumanku. Sayang, aku sungguh mencintai. Apa maksudmu? Sayang tidak berniat apa. Hanya ingin terakhir kali bersamamu. Dia memang sangat tampan. Cuma agak kurang gagah di ranjang. Sayang, kita coba sesuatu yang seru yuk. Kau. Jatuh cinta. Jangan. Aku akan laporkan polisi. Boleh saja. Tang Jingcheng memperkosa perempuan di siang bolong. Wahahaha. Boleh. Lagian ini kan. Bukanku. Duduk yang manis ya. Oh. Ashui. Hahaha. Tang Jingcheng, kau penggakar top. Harusnya tahu hukuman pemerkosaan. Jebak aku? Ini kantorku. Kau datang ke kantor, memaksaku tanda tangani kontrak pengalihan. Aku menolak, lalu kau memperkosaku? Sekarang bukti ada padaku. Menurutmu hakim akan menghukummu? Apa yang kalian inginkan? Sederhana. Kembalikan semua uang dari Ping Ping. Dan beri kami 10 juta. 10 juta. Ini pemerasan. Memangnya kenapa? Mau dipenjara atau ganti rugi? Aku tak punya segitu. Kau tidak, tapi selermu ada. Su Suejiansio firma hukum ternama. Dia punya banyak uang. Kau tidak tahu malu. Cepatlah, nomor rekening di sana. Transfer sekarang. Non, ini nomor rekeningku. Transfer 10 juta ke sini. 6227002431073503. Wahahaha. Astaga. Tang Jingcheng, beraninya kamu merekam? Jangan. Jangan. Sekarang buktinya sudah hilang. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Kamu ini benar-benar licik. Biarkan aku menghajarnya. Berhenti. Kenapa kamu masih peduli padanya? Bodoh, memukul pengacara bisa masuk penjara. Ayo pergi. Pergi, lihat saja kemana kalian akan pergi. Wah, Dazar Jalan, l'agi Camus. Tapikali, ini datang percuma. Senior, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Pak polisi, kalian datang tepat waktu. Tolong tegakkan keadilan untuk. Dia memperkosaku. Benar, Pak Polisi. Bajingan ini, dia ingin memperkosa Ping Ping. Untung aku datang tepat waktu. Antikan tragedi ini. Dia gagal memperkosaku. Tangkap dia sekarang. Tunggu dulu, Pak Polisi. Kalian salah tangkap orang. Apa ini? Ini maksudnya APA? Sudah kukatakan.
Dia yang memperkosaku. Dia yang melanggar hukum. Kenapa kalian menangkapku? Jelas kamu yang mau menuduh palsu. Aku menyudah palsu. Mana mungkin aku mengorbankan nama baik perempuan untuk memfitnah dia? Lagi pula, kalian bilang aku memfitnahnya. Apa buktinya? Kami punya bukti. Tentu ada. Yan Pingping. Kamu membiusku. Tampan sekali, tapi diranjang dia cepat keluar. Jangan sentuh aku. Sayang. Mau main game seru bareng aku? Siaran langsung lewat monitor ya? Kurang ajar Tang Jingcheng. Dasar bejat. Untuk wanita tak tahu malu sepertimu, harus pakai cara ekstrim. Lakukan seperti perintah, lapor polisi, suruh patroli tunggu di kantor Yan Pingmi. Kamera ini terkoneksi ke tablet ini. Untuk siaran langsung real time. Kalau aku telepon, transfer secepatnya, harus cepat. Baik. Pak Polisi, aku tidak terlibat ini. Aku tidak bersalah. Lepaskan saya. Saya tidak melakukan apa. Kalian berdua bersekutu memeras saya sejuta. Kalian semua sudah lupa? 10 juta, ini jelas pemerasan. Memeras kenapa? Mau dipenjara atau bayar ganti rugi? Yan Pingping, CAO Yanpin. Merusak properti orang lain, pemindahan aset ilegal, fitnah dan mengganggu ketertiban umum. Tindak pidana pemerasan. Bersiap lah masuk penjara selamanya. Bawa pergi. Senior, kenapa kamu? Senior, ajari saya bercocok tanam. Senior, aku suka padamu. Aku mau. Orang yang tepat tak akan pernah absen.